Kalau ke Raudhah harus daftar lewat aplikasi Nusuk. Nah, nanti travelnya yang ngarahin. Tapi kalau Raudhah, nah nanti kita sholat di Raudhah, habis sholat, nah nanti kita keluar. Itu langsung keluar tuh samping itu udah makamnya Nabi SAW. Tapi bisa juga kita ziarah langsung. Nah, kalau perempuan saya nggak tahu ya. Kalau laki-laki ya bisa kita. Nanti lewat pintu depan, nah cuman ya jalan cepat-cepat lah, desak-desakan gitu kan. Nah, melewati, jadi makam Nabi, kamar Nabi, nah, di depan itu ada dua jalan, yang kanan ini jalur umum, nah, yang kiri khusus yang keluar dari Raudhahnya Nabi SAW gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai masuk Raudhah semuanya. Raudhah itu bagian kecil daripada kenikmatan surga. Masuk dalam tuh tenang, sholatnya tenang, khusyuk. Dan di kiri kita itu ada kamarnya Nabi SAW. Ya, seakan-akan kita diperhatikan oleh baginda Nabi. Gitu. Nah doanya bagaimana? Itu banyak. Biasanya di buku travel ada itu. Mengucapkan salam di depan makam Nabi. Ya nanti kita mengucapkan salam lah. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya nggak pernah merepotkan jamaah untuk mengucapkan doa. Ente nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, ucapkan semua salam. Ya. Kalau ano ya kita baca ada namanya dari Habib Umar bin Hafid itu ada assalamu alayka ya syafi'al khalqi, assalamu alayka ya Toha, assalamu alayka ya Yasin, assalamu alayka ya akramal anbiya, assalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Salam untukmu wahai yang memiliki syafaat, salam untukmu wahai makhluk yang paling mulia, salam untukmu yang bernama Toha, salam untukmu bernama Yasin. Jadi kita salam aja di depan Rasulullah. Atau yang biasanya dihafalkan tuh ya assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah khudh bi yadi qala silati adrikni ya Rasulullah. Itu banyak sebenarnya, panjang. Jadi masing-masing kamar itu ada doanya masing-masing. Nah, di depan depan kamar Nabi ada doanya, depan kamar Sayyidina Abu Bakar juga ada doanya. Sebelahnya lagi ada depan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu ada doanya masing-masing. Cuman kita doanya itu panjang, Bu. Doanya panjang. Jadi kalau kita baca tak sempat. Karena sama askar Madinah itu disuruh cepat, cepat. Sehingga sulit, ya. Kecuali kita pandai-pandai lah nyuri-nyuri waktu gitu. Nah, paling enggak kita mengucapkan salam gitu. Salam aja di depan makam Nabi SAW. Dan di antara adabnya melewati makam baginda Nabi itu jangan sampai kita membelakangi. Nah, bagian belakang ini jangan sampai ke arah makam Nabi. Jadi kita begini. Adab sampai keluar. Jadi badan kita yang menghadap ke kamarnya Nabi, bukan mohon maaf bagian belakang kita, itu nggak ada. Termasuk sholat. Sholat. Nah, jadi kalau kita di sana, ini kan makam Nabi. Nah, kalau kita di sini kan, kalau di masjid sini, sunnahnya itu kan setelah sholat kita menghadap ke kanan kan. Nah, menghadap ke kanan itu sunnahnya. Itu kalau di Indonesia. Jadi imam selesai salam ke kanan gitu sambil zikir. Kecuali di Masjid Nabawi. Itu nggak boleh ke kanan, tapi ke kiri. Itu ada di dalam kitab Majmu'. Kenapa ke kiri? Karena kalau kita ke kanan, otomatis belakang tubuh kita menghadap ke kamar Nabi. Itu nggak beradab namanya. Nah, tapi kita ke kiri. Kalau ke kiri, di depan makam Nabi SAW. Nah, cuman seribu sayang, adab ini nggak dipraktekkan di sana. Sehingga banyak kita melihat itu orang-orang yang nggak ngerti, nggak ada adabnya di depan kabar Nabi SAW. Kita minta syafaat beliau, tapi bertamu di depan beliau tidak ada adabnya kan. Di depan raja aja kita adab kan. Begini, di depan raja loh. Di depan presiden ya kita lihat pejabat presiden gini kan. Kalau mau tuh mundur pelan-pelan 3-4 langkah baru balik badan ya kan. Nggak ada kan presiden langsung balik badan, nggak ada. Tapi presiden loh, atau temu raja ya kan. Ada lihat tuh raja Jogja itu adabnya itu kan. Abdi-abdi dalam itu raja nanti mundur perlahan, udah agak jauh baru balik badan. Ini kan raja, apalagi baginda Nabi SAW. Ya, justru kita harus lebih beradab lagi. Jadi depankan adab di sana, insya Allah ucapan salam kita akan didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun doa-doanya bebas. Kalau punya kesempatan baca panjang, silakan baca panjang. Tapi kalau enggak ya salam-salam aja lah tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu aja. Doa ya Rasulullah. Panggil Rasulullah tuh dengan segala julukan Nabi. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia.
wahai Nabi pemberi syafaat, wahai Nabi pemilik syafaat, wahai Nabi yang akan dibangkitkan pertama kali di hari kiamat, ya kan? Wahai Nabi yang akan dipakaikan pakaian yang kedua setelah Nabi Ibrahim, wahai Nabi ini, wahai Nabi penyayang, wahai Nabi rahmat, ya Rasulullah, ya kan? Beri kami syafaatmu, jangan lupa, macam-macam lah. Pandai ya kok nanti di depan makam Nabi itu berderai air mata sendiri kan, keluar sendiri omongannya itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi munculkan kerinduan di depan makam Nabi dengan adab-adab tentunya yang sudah saya sebutkan barusan. Biasanya nanti kalau di manasik atau pas mau makam, nanti ada mutawifnya itu, nanti dia jelaskan. Kalau mutawifnya orang kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau mutawifnya akidah sebelah ya enggak tahu nah. Biasanya mutawifnya kayak di sini ada Ustadz Athaillah dari travel Muzdalifah itu nanti diajak adab-adabnya, jangan begini. Ada itu. Sehingga nanti kita berpegang teguh dengan adab ketika bertamu di depan kamar Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa umroh dan bisa mengucapkan salam langsung di depan makam atau kamarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.